got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, nigga, come out, got 3 old guys, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maksum Alawi, biasa dipanggil Alawi. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang kecerdasan spiritual dalam bisnis. Kecerdasan spiritual dalam bisnis atau menggabungkan hati dan pikiran untuk sukses. Pendahuluan. Kecerdasan spiritual seringkali dikaitkan dengan aspek religius atau mistis. Namun, dalam konteks bisnis, kecerdasan spiritual lebih merujuk pada kemampuan seseorang untuk menghubungkan diri dengan nilai-nilai yang lebih dalam, tujuan hidup, dan makna yang lebih luas. Ini melibatkan kesadaran diri, empati, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang berdampak positif bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Memahami kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual bukanlah tentang agama tertentu, melainkan tentang pencarian makna dan tujuan hidup. Dalam bisnis, kecerdasan spiritual dapat diwujudkan melalui 1. Kesadaran diri. Memahami nilai-nilai pribadi, kekuatan, kelemahan, dan bagaimana hal ini mempengaruhi perilaku dan keputusan bisnis. 2. Empati. Mampu merasakan dan memahami perspektif orang lain, baik itu karyawan, pelanggan, atau mitra bisnis. 3. Integritas. Menjalankan bisnis dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab. 4. Visi. Memiliki tujuan yang lebih besar dari sekedar keuntungan finansial, seperti berkontribusi pada masyarakat atau lingkungan. 5. Keterhubungan. Merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, seperti alam semesta atau komunitas. Selanjutnya, pentingnya kecerdasan spiritual dalam bisnis. Kecerdasan spiritual membawa banyak manfaat bagi bisnis, diantaranya 1. Kepemimpinan yang lebih baik. Pemimpin yang memiliki kecerdasan spiritual cenderung lebih inspiratif, empatik, dan dapat membangun kepercayaan tim. 2. Keputusan yang lebih bijaksana. Kecerdasan spiritual membantu dalam mengambil keputusan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berdampak positif bagi semua pihak yang terlibat. 3. Kreativitas yang lebih tinggi. Kecerdasan spiritual dapat membuka pikiran dan mendorong inovasi. 4. Ketahanan yang lebih kuat. Orang dengan kecerdasan spiritual cenderung lebih mampu menghadapi tantangan dan perubahan. 5. Kultur perusahaan yang positif. Kecerdasan spiritual dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis, produktif, dan berkelanjutan. Pembahasan selanjutnya penerapan kecerdasan spiritual dalam bisnis. Berikut adalah beberapa cara untuk mengimplementasikan kecerdasan spiritual dalam bisnis. 1. Menetapkan nilai-nilai perusahaan. Definisikan nilai-nilai yang mencerminkan tujuan dan visi perusahaan, serta sejalan dengan kecerdasan spiritual. 2. Membangun budaya perusahaan yang positif. Ciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan pribadi dari profesional karyawan. 3. Memprioritaskan keseimbangan hidup. Dorong karyawan untuk menyeimbangkan kehidupan pribadi dan profesional. 4. Berkontribusi pada masyarakat. Libatkan perusahaan dalam kegiatan sosial dan lingkungan. 5. Praktek bisnis yang etis. Selalu bertindak dengan etika dan integritas yang tinggi. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah kecerdasan spiritual adalah aset berharga dalam dunia bisnis. Dengan menggabungkan hati dan pikiran, bisnis dapat mencapai kesuksesan yang lebih bermakna dan berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kecerdasan spiritual, bisnis dapat menciptakan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat. Sekian materi pada hari ini, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.